Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunain was-saqalain wal fariqain min urmin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tentunya yang sama-sama kita hormati Ketua MTGKI beserta seluruh pengurus, tim pengurus 1, 2, 3 dan 4, pastinya penasehat MTGKI, dan tentunya para pimpinan MTGKI, taklim-taklim yang bergabung di MTGKI, beserta tentunya jamaah yang pasti adalah yang sama-sama kita hormati. Para tokoh masyarakat yang hadir kali ini, pimpinan Majelis Taklim Miftahul Jannah, beliau Bunda Ani, pimpinan taklim Bu RW juga, mudah-mudahan insya Allah beliau terpilih menjadi Bu RW, menjadi pemimpin, mudah-mudahan membawa pembaharuan yang baik, memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, insya Allah berkah dalam hidup. Nggak ada yang aminin. Berkah dalam hidupnya, berkah dalam hidup kita juga, berkah dalam seluruh para pimpinan-pimpinan, dan tentunya insya Allah memberikan barokah dalam umur, dalam rizki, dalam kehidupan, insya Allah. Yang kami hormati tentunya Bapak DKM yang mewakili kali ini, tentunya Ketua BUK yang kami hormati beserta seluruh pengurus dan tentunya jajarannya, para tokoh masyarakat yang berada di wilayah tentunya saat ini di Masjid Miftahul Jannah, jamaah Taklim Al-Mawaddah, dan tentunya jamaah dari Tambun, dari Cakung, dari sektor pastinya dengan segenap giroknya insya Allah. Ini aja dibatasi datangnya, dibatasi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, hanya Allah sang penggerak yang menggerakkan hati-hati kita untuk seluruh duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tim Marawis MTGKI yang luar biasa, jauh-jauh tadi pakai motor apa pakai mobil, subhanallah, bawa-bawa gendang, bawa-bawa gendangnya pakai motor enggak, udah pakai mobil duluan. Insyaallah. Mari kita buka, berharap tentunya zikrullah kita, ingat kepada Allah. Seperti yang Bapak DKM sampaikan, ada ratusan jamaah yang kali ini hadir. Berharap mudah-mudahan pandemi sudah hilang semuanya. Insya Allah musibah yang kita hadapi, Indonesia hadapi, umat Islam tentunya khususnya, insya Allah
menjadikan kita semuanya adalah hamba Allah yang terus bersabar, terus bersyukur. Insya Allah pandemi mengajarkan kita selalu banyak ilmu. Amin. Mudah-mudahan insya Allah duduk kita di ta'lim yang mulia pada pagi hari ini. Ayo kita hantarkan hati kita untuk Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Sang Khalik, pengatur kehidupan manusia, memberikan segala rahmatnya, rahmannya dan rahimnya buat kita semuanya. Fa insya Allah, Allah memberikan pemahaman buat kita semuanya. Sebagaimana Allah memberikan pemahaman wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Insya Allah mudah-mudahan hajat munajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala khadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansarihi summa ila arwahi walidina wa ummahatina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah ta'ala yaghfir lakum wa yarhamkum wa yaj'alul jannata maswakum. كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu sekalian, mari kita fokuskan diri kita untuk belajar pada pagi hari ini. Tentunya kita mengingat Allah Azza wa Jalla, karena dialah Khaliklah yang mengatur kehidupan manusia. Insya Allah yang sudah hadir pada pagi hari ini ataupun yang berhalangan hadir karena memang keterbatasan dan kita membatasi untuk jamaahnya, insya Allah mudah-mudahan yang dari rumahnya bisa menyimak dan bisa hadir juga bersama kita. Insya Allah mudah-mudahan. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala Ya Allah, antarkan hati kami semuanya untuk duduk di majlis ilmu, berharap Engkau memberikan ridho kepada kami semuanya. Ampuni dosa kami semuanya yang terlalu banyak untuk kami hitung satu persatu, yang selalu berbuat maksiat, yang selalu berbuat dosa, yang selalu menzalimi diri sendiri. Ya Rabbana, Kau zat yang maha pengampun, ampunkan, berikan kami umur yang panjang untuk ibadah kepadamu. Berikan kemurahan, kekuatan, kepekaan hati kami untuk menerima hidayah-Mu, agar kami termasuk hamba-Mu yang beruntung di dunia dan juga pasti beruntung di akhirat-Mu. Ya Aziz, Ya Ghaffar, ampuni dosa kami semuanya, dosa kami kepada Engkau, dosa kami kepada kedua orang tua kami, dosa kami kepada suami kami, dosa kami kepada anak-anak kami, dosa kami kepada orang mukmin mukminat, muslimin muslimat. Ya Rabb, ampuni, ampuni ketika diri merasa paling benar, ampuni ketidakkesabaran kami kadir, ampuni ketika dalam kekurangan kami selalu menyesal. Ya Rabbana, ampuni, ampuni. Ya Aziz Ya Ghaffar, jadikan di halaqah yang mulia pada pagi hari ini menjadikan saksi untuk kami duduk bersama Engkau, bersama orang-orang yang Kau pilihkan, bersama dalam kebaikan yang insya Allah mendapatkan ridho dari Engkau. Ya Aziz, Ya Ghaffar, kami tidak tahu sampai kapan umur kami, namun ya Rabb,
Kami mohon dalam ridha Engkau. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna saburan waj'alna syakuran waj'alna fi aynina saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Ya Rabbana, berikan dan berkahi hidup kami semuanya. Jadikan kebaikan untuk kami semuanya. Berikan kami semuanya untuk hadir duduk di majlis ilmu Engkau, yang insya Allah Engkau memberikan rahmat kepada kami semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la mari sama-sama dari hati gemanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la taksibu ghadan fi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari. Ada orang sedang jalan, tiba-tiba sakaratul maut menjemputnya. Ada orang sedang tidur tapi tidak dibangunkan lagi oleh Allah. Ada orang yang sedang duduk di taklim, juga tiba-tiba tidak ada. Ada orang yang sedang sholat, juga tidak ada. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, kemudian dia tidak ada, maka tentunya fi sabilillah untuknya. Ada yang pulang dari sini mau meninggal? Halo? 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 Kan masuk surga? Hah? Mintanya umurnya yang untuk ibadah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini Allah berikan umur panjang, amin. Para tokoh masyarakatnya, para pimpinannya, penasehatnya, semuanya, jamaahnya, pimpinannya, tim Marawi semuanya, ataupun yang mendengarkan semuanya kali ini, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan kitab kita Nasaihul Ibad. Insyaallah mudah-mudahan kemarin kita sudah lanjutkan doanya. Baca sama-sama doa yang kemarin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Iya. Kita lanjutkan kitab kita yang kemarin. Di halaman 43 terakhir kemarin sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah pengarang kitabnya dan tentunya kita semuanya yang belajar hari ini lewat kitab Nasaihul Ibad, insya Allah memberikan pengaruh yang sangat amat berarti buat kita semuanya. Kemarin tadi disampaikan lewat al-maqalatus saniyatu wal ishruna, makalah yang ke-22. Apa katanya? Qila auhallahu ta'ala ila Uzairin Nabi alaihi salamu faqala azza wa jalla ya Uzairu idza aznabta dhanban saghiran fala tanzur ila sighari. Disampaikan bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Uzair
seorang Nabi alaihi salam, maka berfirman Allah azza wa jalla, ya Uzairu, idza aznabta dzanban saghiran, wahai Uzair, apabila engkau berbuat dosa dengan dosa yang kecil, dosanya kecil ibu, fala tangzur ila sighari, jangan menganggap remeh akan dosa yang kecil. Karena dosa yang kecil kalau sering kita lakukan lama-lama jadi besar. Ngomongin orang besar apa kecil? Halo? Halo? Gibain orang besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar. Tapi sering gak sih dilakukan? Siapa yang begitu? Tunjuk masing-masing dadanya. Siapa yang begitu? Siapa yang begitu? Saya. Disadari atau tidak disadari? Iya atau tidak? Kadang-kadang nyerempet juga. Niat orang kelihatannya berbeda, mulutnya pengen belon. Pengen ngomong. Gatel kalau nggak ngomong. Padahal diri kita sendiri aja mestinya yang harus ditelanjangi, bukan gibahin orang. Cuman kenapa ya yang kita omongin kok orang bukan diri sendiri ya? Ada enggak? Ibu-ibu sekalian, hari ini pagi ini sekarang giliran saya diomongin, ayo ngomongin saya. Ada? Ada enggak? Siapa yang diomongin? Orang lain. Jadi katanya Allah menyampaikan, ya Uzairu idza aznabta dzanban saghiran fala tangzur ila sighari. Kalau lihat dosa yang kecil, jangan lihat kecil itu dosanya. Lihat apa yang kita lakukan. Lihat kenapa kita melakukannya hal itu. Apa yang harus dilihat? Wangzur ila man aznabtalah. Lihatlah kepada zat yang engkau berbuat dosa kepadanya. Allah melarang untuk itu. Tapi tanpa kita sadari pun kadang-kadang kita melakukan hal itu. Maka sungguh kita sudah membuat Allah Rabbana zallamna anfu wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosa yang selalu banyak kita lakukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zalim. Wa idza asabaka khair yasiru fala tangzur ila sighari. Apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, maka jangan engkau lihat kecilnya kebaikan tersebut. Halo? Lihatin. Wa idza asabaka khairun, apabila mendapatkan kebaikan, yasirun fala tangzur ila sighari. Jangan lihat kebaikan itu yang sedikit. Jangan lihat kebaikan yang diberikan yang kecil. Apa? Wangzur ila man razaqaka. Tapi lihatlah zat yang telah memberimu rizki, yaitu Allah Azza wa Jal. Dikasih sama tetangga, apa aja yang dikasih, mestinya kita pandai untuk mengucapkan yang kencang. Pandai mengucapkan
Dikasih besek, dikasih tentengan. Tentengan itu nggak sesuai dengan apa yang ibu inginkan. Kira-kira kalau dikasih besek kemudian dagingnya kecil, kalau nggak ayamnya kecil, ibu ngomong? Bohong. Ayo ngerasa begitu apa enggak? Tuh kan. Udah dikasih, enggak terima kasih, mulutnya ngomong juga, tapi dicaplok juga. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Nggak usah lihat orang lain. Coba lihat diri sendiri aja. Pernah nggak kayak gitu? Entar dulu, pernah nggak kayak gitu? Istighfar yang banyak. Tuh kan banyak yang istighfar. Astagfirullah min kulli dhanbin azim wa atubu. Nggak sadar. Padahal mestinya bersyukur kepada Allah yang menggerakkan orang itu untuk memberikan kebaikan. Mestinya yang kita lakukan adalah ucapan terima, mau besar maupun kecil, adalah Allah sudah menggerakkan orang itu untuk ngasih kita. Iya apa enggak? Ini kan kebanyakan ibu-ibu yang di sono, bukan sini, bukan. Sono. Tuh kadang-kadang kalau ngasih, dikasih, kadang-kadang kurang terima kasihnya. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tandanya dia tidak bersyukur kepada Allah. Mestinya bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Lewat orang itu baru diberikan buat kita semuanya. Kalau Allah nggak menggerakkan orang itu, nggak mungkin diberikan. Iya atau tidak? Iya. Dan Allah memilih ibu. Siapa yang Allah gerakkan? Termasuk ibu yang dari jauh jalan kemari. Kalau enggak Allah gerakkan, enggak mungkin jalan. Iya atau tidak? Mestinya selalu kita bersyukur kepada siapa yang memberikan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bersyukur. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Padahal kalau kita mensyukuri nikmat Allah jauh lebih banyak lagi buat kita semuanya. Ya Bu ya? Jadi jangan lihat kebaikan yang sedikit. Yang harus dilihat adalah siapa yang memberikan rizki. Wa idza asabak baliyatun fala taskuni ila khalqi kama la askuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawik. Wa idza asabak, apabila kita dikasih musibah menimpa kita, apa? Baliyatun fala tashkuni, janganlah engkau keluhkan aku kepada makhluk. Ngeluh mulu. Kita kadang-kadang ngeluh tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Apalagi di masa pandemi yang luar biasa. Ya Bu ya? Kalau nggak pandai-pandai menjaga pola, sama-sama pola pikir, pola hati, pola tubuh. Itu kadang-kadang stresnya lebih sering. Tapi Umi percaya orang yang beriman kepada Allah, meyakini bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah, insya Allah jauh dari kata stres. Amin. Idza ja'atil musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi, kembalikan kepada Allah. Jangan ngeluh aja katanya. Sebagaimana aku tidak pernah mengeluhkanmu kepada para malaikat. Kejelekan kita, Allah tidak pernah menyampaikan kepada malaikat pencatat kanan dan kiri. Allah tidak menyuruh dan tidak memberikan kepada malaikat untuk membenci kita. Tapi kadang-kadang kita manusia
Dikasih susah sedikit, ngeluhnya udah banyak banget. Iya atau tidak, Bu? Siapa, Bu? Siapa, Bu? Masing-masing dipegang. Siapa, Bu? Saya. Ayolah kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Uyainah, man syaka lin-nasi wa qalbu sabir raddin bil qada'i lam yakun jazaan fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ajiduni ya Jibrilu magmuman wa ajiduni makruban. Ibnu Uyainah menyampaikan, siapa saja yang mengeluh kepada manusia sedangkan hatinya sabar lagi ridho dengan keputusan Allah, maka ia tidak termasuk orang yang putus asa. Karena sungguhnya Nabi menyampaikan dalam sabdanya, ya Jibrilu, wahai Jibril, magmuman wa ajiduni makruban. Ya Jibril, aku merasa susah dan aku merasa berat. Jadi dia menyampaikan, Nabi menyampaikan bukan satu pengeluhan tapi sebuah pengharapan, karena ibadah kita pun kepada Allah mabaina khauf dan roja. Khauf, takut tidak diterima oleh Allah. Roja, berharap ibadah kita Allah terima apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima kita. Amin. Wal maqalatu salisatu wal ishruna. Maqalah ke-23. An Hatimil Asammi radhiyallahu an. Ini Hatim Al-Asam. Kenapa dia disebutnya Al-Asam, Ibu? Yaitu tuli. Itu ceritanya, lihat di bawahnya. Wa huwa Abu Abdirrahmani Hatim. Hatim ibn Alwanu. Wa yuqalu Hatim ibn Yusuf. Wa huwa min akabiri masayihi Khurasana wa kana tilmida Suqaif. Apa katanya? Saya Suqaif itu menyampaikan. Jadi Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan, dan dikatakan juga Hatim bin Yusuf. Orang menyebutnya Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan, dan dikatakan juga dia Hatim bin Yusuf. Beliau termasuk syekh di Irak sana. Beliau muridnya Syekh Suqaik. Apa kata yang diriwayatkan? Ruwiya annahu ja'at imra'at fasa'alat Hatiman an mas'alatin fattafaqa anhu kharaja minha. Jadi ada seorang wanita, lalu dia bertanya kepada Hatim tadi. Tapi tiba-tiba, maaf, selagi dia bertanya keluar sesuatu dari belakangnya. Ngapain? Apa, Ibu? Iya, buang angin. Karena banyak orang yang hadir, pasti adalah wanita itu rasa malu. Tapi buru-buru. Apa katanya Hatim lagi menyampaikan? Dia sengaja lagi menyampaikan, faqala Hatimu irfa'i sautak. Tinggikan suaramu. Dia nggak dengar. Kenapa? Agar perempuan tadi yang keluar sesuatu dari belakangnya angin tidak merasa malu dan orang lain tidak mendengarnya. Sebegitu dijaganya jangan sampai perempuan tadi dihinakan. Ini mah kadang-kadang mah kurang aja. Suaminya kentut, dia balas lagi pret. Halo? Ada yang begono? Mana orangnya? Ya kalau nggak sengaja sih kali orang nggak sengaja. Kalau seandainya suami, kemudian ibu tahu, ibu dengar, ibu sengajain, dikumpulin sampai kapan ibu pengen? Udah kumpul semuanya balas dendam, pret. Nggak sopan, nggak boleh. Gak bagus.
Ya Bu ya. Jadi siapa ibu? Syekh Hatim itu memperlihatkan bahwa dia tuli. Dia nggak dengar. Maka apa katanya? Irfa'i sautak. Kencengin suaramu, angkat, nggak dengar. Padahal maksudnya agar yang tadi itu tidak didengar orang lah, agar wanita perempuan itu tetap terjaga, tetap baik. Apa maknanya? Kalau punya sahabat, kalau punya siapapun saja, ngelihat aibnya, tutupin, jangan dibuka, kecuali ingin tabayun, klarifikasi untuk mendatangkan kemanfaatan, kebaikan, kalaupun hal itu diperlukan. Tapi kalau tahu memang ibu ngerti aib tetangga, aib sahabat teman ibu, tutupin, nggak usah dibuka, sehingga terjaga. Insya Allah. Maka katanya apa? Irfa'i sautaki fa'ara min nafsihi annahu asamma fasaratil mam. Jadi fasarat mar'ah bidzalika wa qalat innahu lam yasma' as-saut. Sungguh tidak mendengar suara tadi kentutnya. Maka lebih menonjol beliau sebutannya adalah al-asam. Jadi disebutnya adalah Hatim. Disebutnya juga adalah karena dia menjaga tadi, maka disebutnya juga dia adalah asom. Sebegitunya dijaga agar terjaga ibu sekalian. Mudah-mudahan kita pun bisa menjaga dan insya Allah bisa selalu saling menjaga setelah tentunya memahami ilmu. Ma min sabah illa wa yaqulu asy-syaitan li ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskun. Syekh Hatim menyampaikan, tidaklah di waktu pagi melainkan pasti setan akan berkata kepadaku. Apa katanya? Ma ta'kul wa ma talbis wa aina taskun. Apa yang kau makan? Apa yang kau kenakan? Dan di mana engkau bertempat tinggal? Fa aqulu lahu akulul maut. Kata Hatim, aku memakan kematian. Ai azuku mararah al-maut, yakni mengecap pahitnya kematian. Wa albasul kafana wa askun al-qabr, dan aku mengenakan kafan dan aku bertempat tinggal di kuburan. Maka ia kabur, yakni setan tersebut lari dariku. Setan juga goda kita masing-masing ibu, sesuai dengan kadar keimanan kita. Maka kemarin pernah Umi sampaikan, kalau ada orang alim yang tidur dengan orang yang bodoh sholat, setan takutnya sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Sama orang yang alim yang sedang tidur. Karena keilmuannya. Kalau orang bodoh sholat, udah dia bodoh sholat, pastilah cara mendekatkan diri kepada Allah dia tidak tahu dengan cara yang baik karena dalam kekurangan ilmunya. Tapi orang alim kalau dia bangun lagi tidur pasti dia akan berbuat kebaikan. Mungkin membenarkan tadi orang lagi sholat nggak ngerti, maka dijaga sama setan jangan sampai bangun adanya. Maka tentunya Abu Hatim seorang alim yang luar biasa keilmuannya dan pasti menyampaikan apa untuk kita, tentunya rasa kehati-hatian kita yang kita makan adalah selalu ingat dengan kematian tadi at-taghabun. Kita tentunya tidak tahu di bumi mana kita akan kembali, kapan waktunya pun kita tidak ada yang tahu. Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat dengan kematian. Karena kita tidak tahu kematian itu kapan datangnya. Yang pasti adalah kita selalu harus berbuat baik. Kalau kita tahu kematian itu datangnya mungkin pagi, mungkin siang, mungkin malam, pasti kita ingin ibadah yang banyak. Kita pengen sodako yang banyak.
Kita pengen berbuat baik yang banyak. Tapi kita tidak tahu kapan kematian datang. Maka ketika kita tidak memang tahu dan menyadari kematian, tidak tahu kapan datangnya, pastinya selalu adalah kita selalu berbuat baik. Jadi kematian, orang butuh makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan, Ibu? Hah? Makan untuk, kalau hidup untuk makan? Hidupnya untuk makan terus ya. Jadi makan kita untuk hidup. Maka makan itu kalau sudah yang kencang. Makan kalau sudah berhenti sebelum yes. Jadi makannya itu adalah kematian. Kita butuh makan, kematian juga pasti akan datang dan kita butuh untuk itu selalu mengingatkan diri kita. Kita pengen tentunya umur kita panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya atau tidak? Kita pengen melihat anak-anak kita besar. Kita pengen punya mantu, kita pengen punya cucu. Kita pengen tentunya terus berbuat baik. Tapi kita tidak tahu batas kapan usia kita adanya. Tinggal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan hati yang kuat. Ya muqallibal sabbit qalbi ala, sebagaimana setiap kita sujud yang terakhir kita baca apa? Allahumma inni as'aluka, yang kencang, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Yang ketiganya adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala. 3, jangan lupa. Maka sujud terakhir panjangin, lamain sedikit, tambahin untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenakan adalah mengenakan kain kafan. Kain kafan boleh nggak dijahit? Boleh nggak dipakein pernak-pernik yang paling mahal? Boleh dipakein kantong biar bisa naruh duit? Boleh dihiasin kalau orang kaya pakai kafan yang paling mahal? Kain kafannya orang nggak punya sama orang punya samakah? Sama. Kain kafan. Jadi tidak kita bawa pakaian gamis kita mungkin yang mahal, yang mungkin ratusan ribu, enggak dibawa. Maka selalu kita sampaikan, jangan menaruh dunia di hati. Dunia naruhnya di mana? Ayo liatin, naruh dunia di mana? Angkat tangannya bareng-bareng, di mana dunia? Pegang yang agak lama. Di mana tangannya? Yang biar sehat, biar enggak ngeringkih, tinggiin. Di mana dunia naruhnya? Di tangan. Kalau terlepas di tangan pergi, biarin aja. Biarin, karena Allah sudah mencukupi buat kita semua, benar? Tapi kalau dunia naruhnya di hati, kehilangan sedikit aja dipikirin, bukan main. Iya apa enggak? Kehilangan duit 200.000 aja mut. Blon. Muter di mana aja dicari. Dari mulai dapur ke depan, ke belakang, ke samping dicari itu kemana aja. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya. Enggak inget. Udah mulai inget ketika sholat pertama, rakaat pertama mau kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Mau bangun, tadi di mana? Iya, dekat kompor. Pernah nggak begitu?
Pernah nggak begitu? Selalu digoda agar kita terhalang untuk ingat dengan Allah. Buru-buru kita ingat Allah. Pasti kalau hilang Allah akan gantikan lagi. Percaya enggak? Percaya, karena Allah maha mencukupi apa yang kita butuhkan. Iya atau tidak? Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal wala hawla wala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Sama-sama keluarin saudara, ayo. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung dan penolong buat kita. Siapa yang nolongin kita, Ibu? Siapa yang jadi pelindung buat kita? Usaha kita, bisnis kita, jabatan kita. Siapa yang mengatur, yang memberikan semuanya? Allah Azza wa. Jangan pernah sombong, jangan pernah merasa bahwa diri itu semuanya yang mendapatkan. Kalau bukan karena Allah, hayhata, tidak mungkin, jauh dari itu semuanya. Maka selalu sandaran kita yang terbaik adalah Allah lagi, Allah terus, Allah lagi, Allah terus. Zikrullah. Ingat dengan ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Orang yang ingat dengan Allah hatinya tenang. Ada duit, nggak ada duit, tenang. Iya apa enggak? Beneran? Nggak punya duit, tenang? Nanti gimana infaknya pagi ini? Halo? Halo? Insya Allah Allah cukupin ya Bu ya? Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau tadi pakaiannya adalah kematian dan mengenakannya adalah kafan dan tempat tinggalnya adalah kuburan, kita pasti akan masuk yang namanya terowongan kematian, dan kuburan itu pasti juga akan kita masuki. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dilahirkan, dimatikan, dibangkitkan, dihidupkan, bagi Allah adalah hal yang sangat mudah. Kalau kita paham tahu akan itu semuanya, tentunya selalu kita bersiap-siap menjadi orang yang menerima takdir Allah, menjadi orang yang menjaga hati kita untuk tidak pernah iri dengan orang lah, menerima apa yang sudah Allah berikan buat kita. Karena rizki, ajalnya, kebahagiaannya, amalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita melakoni saja. Yang selalu sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kuburan kita gedenya kayak masjid? Kuburan kita seapa ukurannya? Seukuran kita. Iya apa enggak? Maka kalau orang meninggal dunia kan diukur dulu pakai tali atau pakai tempat bekas buat kain kafan. Iya apa enggak? Ibu udah nyiapin kain kafan? Udah nyiapin kain panjang buat nutup ibu? Oke, udah ya. Tunjuk tangan yang belum nyiapin kain panjangnya. Udah semuanya? Alhamdulillah. Tunjuk tangan yang belum nyiapin tapi bilangnya udah, dosa. Tunjuk tangan yang tinggi yang belum nyiapin kain buat penutup ibu, jangan sampai pinjam sama orang. Tunjuk tangan yang tinggi. Yang tinggi. Nunjuknya tinggi pendek juga takut. Mudah-mudahan malaikat Israel nggak dengar pas ini ya Bu ya. Tapi mendengarnya adalah kita diberikan umur yang panjang. Halo Ibu, kuburannya kira-kira terang apa enggak? Terang apa enggak? Kata siapa terang? Kata Umi. Kata siapa?
Kata kitab, lewat amal lewat sedekah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang pengen ketemu denganku, dengan ilahi Rabbi, maka selalu kita adanya kerja keras untuk selalu kita beramal soleh. Kuburannya pakai lampu, di sono dipakai lampu berapa watt gitu? Ada yang udah siap-siap mau meninggal tapi lampunya disiapin dari sekarang biar nyala? Ada? Lampu terangnya itu dengan amal soleh, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan amal-amalan yang bisa mendatangkan kebaikan dari Allah. Halo ibu, halo. Kuburan penuh dengan ular dan kalajengking dalam satu kitab. Siapa yang mampu dan kuat? Tidak ada yang mau. Digrogotin pasti. Sudah habis dagingnya, tinggal tulang-tulang, akan kembali lagi. Secakap apapun, secantik apapun, pasti kalau sudah kita meninggal dunia, sudah tidak bergerak, sudah tidak ada artinya lagi. Jadi apa yang kita banggakan? Kuburan sempit. Kita berharap tanah menerima kita. Halo? Kalau ngomongin kuburan sama kematian, takut mukanya. Niat orang meninggal aja, rasanya sudah luar biasa, ibroh buat kita. Kita tidak tahu tanah itu menerima kita atau tidak. Katanya tanah kalau seandainya kita tidak berbuat baik, tanah tidak menerima kita. Kelihatannya di atas tertutup, tapi di dalam wallahu a'lam bishawab. Kita berharap tanah menerima kita, mengambil kita, menempatkan kita tempat yang terang. Kalau sudah meninggal dunia, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Harta yang kita kumpulin pun tidak ada manfaatnya. Iya apa tidak? Suami juga tidak bisa nolongin kita. Anak juga tidak bisa nolongin kita ketika sakaratul maut datang. Tapi suami bisa menjadi ladang amal soleh kita. Walaupun kita belum menjadi istri yang soleha, istri yang muti'ah, istri yang jamilah, belum. Tapi paling tidak kita pengen baik dalam kekurangan yang kita miliki. Fa insya Allah, kelebihan suami atau pasangan ibu, semua pasangan kita semuanya menjadi tentunya penutup kekurangan kita semuanya. Insya Man kharaja min zullil ma'siyati ila izzit ta'ah. Tentang bagaimana al-maqalah yang ke-24. Kita keluar dari kerendahan maksiat menuju kembali kepada kemuliaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita yang belum sadar, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjalan menuju tempat dalam mencari kemuliaan untuk taat kepada Allah, apa katanya? Wa amila ta'ati allati tushiruhu azizan. Azizan a'tahu Allah Ta'ala salasa sifatin mahmudah. Allah akan memberikan sifat 3 yang terpuji. Apa katanya? Agnahu Allah Ta'ala min ghairi malin. Dia akan mendapatkan orang yang menjadi kaya tanpa harta. Jadi orang kaya itu bukan hartanya yang banyak, Ibu. Lihatin tuh. Orang yang kaya itu adalah orang yang hartanya dibelanjakan. Dikasihin orang ternyata.
Jadi kalau kita berinfak sodako itu buat siapa ibu? Ayo pegang dirinya. Buat siapa? Buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Jadi orang yang berjalan menuju taat atau kemuliaan, Allah akan memberikan 3 apa katanya? Akan membuatnya kaya tanpa harta. Dan kita berharap mudah-mudahan tentunya. Yang kedua adalah wa ayyadahu min ghairi jundin. Akan mengokohkan, yakni menguatkan tanpa tentara dirinya sendiri karena sudah ditolong oleh Allah Subhanahu. Walillahi junudus samawati wal ar. Allah akan menurunkan bala tentaranya dengan izinnya. Kalau kita selalu sandaran kita, tolongan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah cari pendukung. Jadi kalau pengen disukain orang, gak usah ngajak temennya untuk menyukai kita. Karena yang memberikan suka kepada diri kita bukan orang, tapi Allah. Jadi gak usah takut kalau gak ditemenin sama soulmate-nya, Bu. Halo? Tidak akan pernah bisa mencari teman yang sempurna menurut ukuran kita. Karena semuanya orang mempunyai kekurangan adanya. Iya atau tidak? Apa katanya? Yang ketiganya adalah kalau tadi aghnallahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadakum min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi ashirah. Yang ketiganya dia akan membuatnya berjaya, memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya tanpa masa pendukungnya. Enggak mencari pendukung, enggak mencari orang lain untuk menyukai kita karena Allah sudah memberikan hal itu adanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang mau belajar untuk menjadi baik. Dan insya Allah tentunya apa yang menjadikan kebaikan buat kita semuanya kali ini tentunya setelah kita belajar kitab, ketika kita mengeluarkan sedekah kita adalah untuk diri kita semua insya Allah. Jadi orang yang berjalan menuju taat kepada Allah, Allah akan memberikan 3. Yang pertama adalah akan membuatnya kaya tanpa banyaknya karena hartanya itu adalah kaya dalam ketenangannya menjalani hidup. Yang kedua adalah akan mengokohkan segala apanya, kuatannya tanpa ada pasukan yang mendukungnya. Yang ketiga adalah Allah akan membuatnya berjaya tanpa ada dukungan. Kalau Allah sudah mengizinkan rukoh yang akan kita beli untuk yatim, duafa, fakir miskin tempatnya dengan izin Allah, tidak mungkin tidak pasti adanya. Ketika Allah mengizinkan dan menurunkan bala tentaranya, memasukkan hati kita semuanya untuk selalu mengikuti, selalu berjuang, selalu syiar untuk membela agama Allah. Yakin Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pasti Allah akan memberikan itu semuanya. Penasehat, pengurus, para pimpinan, tidak usah khawatir, la takhafu wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Allah pasti akan menolong dan akan menurunkan bala tentaranya, akan memasukkan hatinya kepada orang-orang yang peduli akan itu semuanya. Gak usah takut apa yang ditakutin. Tim pengurus berjalanlah, berjuanglah, lakukanlah apa yang harus dilakukan untuk kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita berikan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tromolnya pertama jalan, setelah ini kita akan masuk ke paper. Sebelumnya ada yang bertanya, silahkan insya Allah dalam kitabnya. Tolong moderatornya. Yuk, silahkan untuk sesi pertanyaan dibuka 1 pertanyaan. Ini tromolnya jalan dulu kah? Yuk, Silakan. sebelumnya tromolnya dijalankan dulu. Ya ini kan dulu. Tromol yang biasa. Sebelum kita masuk paper silakan. Salatullah, salamullah ala
Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah Ibu. ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Silakan berikan tempatnya. Assalamualaikum Umi, saya dari Esi Aryani dari Taklim Al-Ikhlas Sektor 5. Oke. Untuk pertanyaannya, definisi ikhlas untuk diri kita bisa terdiam tidak menceritakan apapun ke orang lain, tapi kita merasakan kecewa, sedih, bahkan kalau kita memang udah nggak sanggup kita sharing akhirnya. Tapi insya Allah kita masih memilih tempat atau wadah yang sekiranya nyaman untuk kita sharing. Jadi definisi ikhlas untuk diri kita dengan jalurnya yang telah diberikan ke kita bagaimana? Terima kasih Umi. Iya ibu sekalian, ketika hidup gelisah, ketika masalah hadir, ketika rasa ketidakpenerimaan kita kepada sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, tentunya kita ingin merubah menjadi apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita menerima dalam takdir yang Allah berikan, bahwa takdir imma mu'allaq wa imma takdir mubram, tentunya kita menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang nerima bahwa di balik segala masalah adalah pendewasaan buat diri kita. Di balik semuanya masalah akan membuat kita belajar. Di balik segala ujian Allah, yakin bahwa Allah akan menguatkan kita. Tinggal bagaimana cara kita memandang hidup. Tinggal bagaimana kita mengadakan untuk mensyukuri apa yang Allah berikan. Tinggal bagaimana kita menyikapi hidup itu, bahwa hidup itu adalah berjalan bukannya ke belakang tapi ke depan. Setiap orang punya masalah, setiap orang mengalami hidup yang berbeda, maka mestinya Al-Baqarah menjadi penguat buat kita. Dan kita tahu bahwa ujian Allah pasti akan datang buat kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Pasti kamu akan diuji oleh Allah. Ujinya banyak, di keluarga, di pertemanan, di lingkungan, di mana saja kita berada. Karena kemarin kita belajar gimana?
Kalau kita berinteraksi dengan siapapun, maka kita sudah harus siap dengan adanya konflik dengan siapapun. Ketika kita kuat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa Allah akan memberikan kita kuat. Kaki kita akan dikuatkan oleh Allah. Yakinlah bahwa tidak ada orang yang hidupnya susah terus, tidak ada orang yang bermasalah terus, tapi semuanya tinggal tergantung kita menempatkan diri dan bagaimana kita memberikan penghargaan buat diri sendiri. Dan itu kita belajar buat diri kita sendiri. Mungkin di balik bunda sana semuanya mereka mempunyai cerita yang berbeda. Mereka mempunyai kisah tersendiri. Mereka mempunyai masalah hidup yang tidak bisa juga mereka pegang. Tapi karena mereka yakin Allah akan menurunkan semuanya. Punyalah sahabat yang baik, punyalah lingkungan yang baik, punyalah orang-orang yang soleh dan solehah ada bersama bunda. Insya Allah segala masalah hidup tinggal tergantung Anda. Ingat, pikiran Anda adalah raja buat Anda. Kalau kita melakukan baik, maka hasilnya jadi baik adanya. Tapi kalau kita tidak terima semuanya, kita yang akan jadi susah adanya. Yakin Allah tidak akan pernah memberikan dibalas di setiap ujian itu, pasti karena kita yakin dan percaya Allah pasti akan menguatkan kita. Dan percaya karena Allah memberikan itu, Allah memberikan kita karena memang kita kuat adanya. La yukallifullahu nafsan laha ma, yakin firman Allah akan membuat bunda kuat. Yakin ada sahabat yang bisa menolong dalam kebaikan, ada orang-orang solehah yang bisa menguatkan kita. Kalau punya teman kita curhat dia agak error, halo, pernah punya teman error yang kencang? Pernah punya teman error? Ibunya sendiri error apa enggak? Umi di sini aja dah. Halo? Iya apa enggak? Pernah punya teman error? Teman error itu sebetulnya dia enggak error. Yang error siapa? Pegang, yang error siapa? Akan aman lah. Kalau sahabat tidak bisa ngertiin kita, kita yang ngertiin sahabat, jangan sahabat nyuruh ngertiin kita. Setuju? Setuju? Hidup itu enak, easy, gampang kita jalanin kalau pikiran kita selalu positif kepada Allah. Apa yang sangkaan kita itu yang akan terjadi. Maka sangkalah yang baik-baik pasti akan hadir untuk semuanya menjadi baik adanya. Ya, la takhaf wa la tahzan. Allah ma'ak, Rabb ma'ak. Barakallah. Ada yang tanya lagi? Sudah? Belakang. Kasihan. Gak lihat, boleh. Ayo belakang. Umi gak denger. Tolong dong moderatornya, bangun dulu. Ada beberapa tuh. Kasih jalan. Abis ini satu. Kasihan orang yang ada nunjuk. Satu ya, untuk satu pertanyaan lagi. Sebelum kita habis satu pertanyaan, kita masuk paper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dia dari Majelis Taklim Jami Al-Ikhlas Puri Harapan. Yang ingin saya tanyakan, Dibuka maskernya Ibu biar jelas. Gereng, 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 Umi nggak denger. nama saya Ibu Dia dari Majelis Taklim Jami Al-Ikhlas Puri Harapan. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita punya masalah, kita curhat ke Allah, tapi kita ingin curhat ke teman juga, bagaimana Bu? Terima kasih. Kita punya masalah, udah curhat ke Allah, tapi pengen juga curhat sama soulmate-nya. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh, cuman lihat dulu tuh temennya, dia bisa dipercaya apa enggak. Kadang-kadang dia bilang begini, jangan ngomong-ngomong sama siapa-siapa ya.
Di pasar dia ketemu juga ngomong juga. 1, 2, 3 dia omong, balik lagi dia sampaikan juga sama orang. Ibu boleh selalu curhat sama Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dekat. Pasti curhat yang paling terbaik adalah Allah, apalagi di sepertiga malam kita. Tapi ketika kita ingin tabayun, kita pengen ada orang lain kasih, memberikan masukan buat kita, itu adalah hal yang dibolehkan, bukan tidak boleh. Cuman lihat dulu siapa yang kita ajak curhat. Amanahkah dia? Baikkah dia? Kalau dia saja ngomongin temennya sama ibu, dia pasti akan ngomongin ibu dengan orang lain. Halo? Halo? Begitu enggak? Iya apa enggak? Iya. Jadi lihat dulu temennya. Kalau dia amanah, dia baik, dia dapat dipercaya, silahkan cari teman yang bisa dan memahami ibu adanya. Ya, bukan nggak boleh, boleh, amat sangat boleh. Karena perlu untuk bisa ngomong, apalagi sama orang yang lebih dewasa. Ya, jadi silahkan lihat, ibu punya feel, ibu punya feeling, punya keinginan, tahu bisa melihat. Silahkan cari teman, karena teman ibu pun bisa membawa ibu ke surganya Allah. Khairul ashabi mayyadulluka alal khair. Sebaik-baik teman itu yang selalu membawa, menunjukkan kepada kebaikan. Mudah-mudahan teman ibu yang diajak curhat adalah teman yang membawa kebaikan. Insya Allah. Udah ya? Yang tanya ntar dulu ya, ada beberapa pertanyaan. Sudah? Lihat papernya. Umi udah diplototin sama ketua, udah. Sudah? Sudah? Baikmu menentukan kebahagiaanmu. Mantap nih Bu. Mantap enggak? Baru judul aja udah mantap. Mantap enggak tim Marawis? Bisa enggak sih prakteknya? Itu dia yang susah. Baikmu menentukan kebahagiaan. Halo? Gimana? Baikmu menentukan kebahagiaanmu. Kita pengen menjadi baik. Kita pengen apa yang kita lakukan baik adanya. Kenapa? Kebaikan itu, kebaikan yang kita lakukan akan membuat kita jadi tenang. Setuju enggak ya? Setuju enggak? Keburukan yang kita lakukan akan membuat hidup kita gelisah. Bisa. Tapi orang yang gak mikirin, dia mah anteng aja. Abis ngomongin orang, abis zolimin orang, dia enak aja, gak kepikiran. Padahal katanya, baikmu menentukan kebahagiaanmu. Kalau kita baik, insya Allah kebahagiaan pun akan ada buat kita. Lihat. Mintalah fatwa pada hatimu. Hati. Maka katanya is'al nafsak, tanya hati kamu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuatmu tenang, dan keburukan adalah sesuatu yang membuatmu gelisah. Maka kemarin leadership kita ajari diri, ajari anak kita dengan 3 konsep yang harus kita berikan. Pulang dari sini statusnya FB-nya harus tentang ilmu. Setuju? Setuju? Kemarin kita belajar menggunakan media sosial dengan baik untuk siar ya. Pulang dari sini harus FB-nya jalan, statusnya jalan tentang ilmu yang akan kita praktekkan buat diri kita sendiri. Mungkin orang yang membacanya bisa terpengaruh, wallahu a'lam. Yang penting diri kita dulu niatnya. Ajarkan diri untuk selalu bilang terima. Bisa? Ngomong yang keras, bisa? Udah terima kasih sama suaminya? Beneran? 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 Hari ini sudah ngomong I love you? Udah ngomong? Udah ngomong? Katanya baikmu menentukan kebahagiaanmu. Cok, tanya.
Bilang apa, Bi? I love you. I love you, I miss you. Pokoknya apa? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Hari ini sudah suami ibu bilang I love you sama ibu? Pulang dari sini minta. Ibu DKM ada enggak ya, ibu DKM istrinya? Bapak ada. Halo? Padahal mumpung ada api. Bu, padahal istri yang capek, istri yang gelisah, dipegang aja mau atasnya ke, mau belakangnya ke, dia pasti akan senang. Iya apa enggak? Setuju? Tanyain Abi udah belum? Abi, nih kita mau dengerin semua nih Abi. Apakah Abi sudah mengatakan sesuatu pagi ini? Mau denger nih? Aduh. Ya Allah, Enggak, Bu, bahkan lebih dari itu. wah. Bi, Umi jangan diganti nama siapapun ya. Karena Abi nggak akan ketemu orang yang kayak Umi cuma satu. Ya Bu ya, lelah kita, capek kita, punya masalah kita. Kita cuman pasangan kita pengen ngerti kita. Tadi yang tanya, selelah apapun, pasti. Kalau seandainya suami-suami paham caranya nenangin suami, cuman dipegang aja. Padahal udah anteng. Ya apa enggak? Apalagi dipuji. Ya apa enggak? Ih Umi pakai bajunya ya Allah itu cantik banget. Ya apa enggak? Ibu pun dipuji sama suami ibu, ya Allah bunda pakai baju itu keren banget. Kalau pakai baju putih warnanya atau hijau atau biru atau merah yang dipuji, pasti besok muter cari baju itu lagi. Wahai para suami, sayang nih suaminya nggak ada, cuma Umi doang ya. Mestinya ya. Ibu capek kalau lepas lagi nyuci piring, masak, gosok, ngepel semuanya lelah. Umi percaya lelah, iya apa enggak? Tapi tidak akan lelah kalau di samping ada partner yang ngerti kita. Iya apa enggak? Sapaan suami pagi hari adalah bentuk dari kebahagiaan. Iya apa enggak? Bener apa enggak? Pulang dari sini ajarkan minta sama suami bilang lo. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah, bukan tentang jumlahnya. Tapi tentang maunya, duduk actionnya kita mau melakukan apa saja. Kita berharap apa yang kita lakukan mau besar, mau kecil, mau apapun saja adalah sebuah keinginan untuk melakukan. Dan itu semuanya belum tentu orang bisa untuk melakukannya. Maka lakukanlah, mulai dari sekarang, mulai hari ini, mulai apa yang kita lakukan hari ini, yuk kita berubah untuk menjadi yang terbaik. Setuju? Setuju. Insya. Ingat, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Iya apa enggak? Kalau kita berbuat keburukan, bukan untuk orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Gimana? Kalau kita berbuat kebaikan, baiknya buat diri. Kalau kita berbuat keburukan, keburukan itu buat diri sendiri. Jadi lakukan apa yang pengen Ibu lakukan. Apa yang kita ingin lakukan. Atau kita pun akan kembali kepada Allah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Atau kita pun akan kembali kepada Ilahi Rabbi. Mau tidak mau kita akan masuk. Sebaik-baik manusia adalah yang Allah berikan umur panjang dan amal perbuatannya baik. Amin. Lakukanlah karena hanya Rabb. Maka tak akan kita lelah untuk melakukannya. Lakukan dengan hati karena Allah. Orang yang melakukannya karena Allah tidak akan pernah lelah. Wahai pengurus, lakukanlah karena Allah. Jalanlah karena Allah. Karena apa yang dijalankan adalah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wahai tim Marawis, lakukanlah syiar karena Allah. Jadikan semuanya sebagai ladang amal ibadah, bukan karena adanya di tim, tapi karena menyadari bahwa hidup itu adalah perlu untuk berbuat baik adanya. Wahai para jamaah, wahai para pimpinan taklim, wahai para tokoh masyarakat,
semuanya apa yang ingin kita lakukan, lakukanlah. Mumpung hayat masih dikandung, mumpung malaikat Israel belum hadir buat kita semuanya. Ingat, malaikat Israel selalu ngintipin kita tiap hari. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Vanessa Angel dengan Bibi suaminya meninggalnya, halo, meninggalnya bareng. Kalau boleh Umi minta, Umi nggak mau bareng. Enggak. Entah Umi, entah Abi duluan, jangan bareng. Kalau bareng anak Umi sama siapa? Umi ada Abinya. Bukan Umi membicarakan Umi demi Allah, enggak. Umi pernah lagi tidur dan selalu kita bahas itu. Abi, nanti yang duluan siapa? Umi atau Abi? Kata Abi, Abi duluan. Umi kan ditungguin masyarakat. Kata Umi sama Abi, jangan. Jangan. Butuh Abi. Butuh untuk itu. Kalau kita bareng, anak kita sama siapa? Kalau suami kita duluan, kita pun gak akan kuat. Kalau kita duluan, pasti juga suami kita pun juga belum tentu bisa nyaman tanpa ada kita, tanpa ada yang menyiapkan. Siapa yang akan menyiapkan pakaian? Siapa yang akan menyiapkan makan seperti kita walaupun dalam bentuk banyak kekurangan? Umi belajar kemarin dari Pak D yang meninggal istrinya, Bude, yang tukang mie ayam. Kalau boleh, bukan istrinya katanya, dia saja. Tapi kita tidak tahu. Semuanya sudah diatur dengan kehendak. Tapi selalu kita minta kepada Allah. Allah memberikan Umi panjang umur, Abi juga panjang umur. Pak DKM yang diwakili juga saat ini, Bu Anda Ani, Bu RW yang luar biasa. Berikanlah kemanfaatan. Berikanlah hidup yang banyak. Lakukanlah kemanfaatan. Pasti arus Allah akan bergerak untuk Bunda dengan keluarga. Yakinlah apa yang Bunda lakukan adalah memberikan amanah, menjalankan amanah. Apapun yang Bunda lakukan akan tercatat di arasnya Allah. Dinyatakan yang insya Allah manfaat buat Bunda untuk semuanya. Gak ada yang tahu ibu sekalian. Siapa yang duluan? Kalau kita sudah meninggal dunia gak usah takut. Kalau Umi duluan, ibu pasti udah siap untuk mandikan Umi. Kalau ibu yang duluan, Umi pun hadir untuk mandiin ataupun untuk mendoakan. Segala apa yang akan kembali pasti sudah ada dalam kebaikan yang Allah berikan. Yang judulnya adalah kita selalu berbuat baik. Baik kita yang selalu kita hadirkan. Israel datang tanpa mengetuk pintu, tanpa mengucapkan salam. Ketika Israel datang, mau tidak mau, semuanya harus siap dengan bentuk yang namanya terowongan kematian. Maka selalulah kita selalu ingat kepada Allah. Berbuat baiklah apa yang mampu kita lakukan. Mumpung hayatnya kita masih ada di kandung badan. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadikan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Insya lakukan apa yang kita lakukan semuanya karena Allah. Pengurus jalan lelah Umi percaya, lakukan karena Allah. Taklim ibu-ibu sekalian jalan kemari, lakukan karena Allah. Jangan pernah meremehkan perbuatan yang kecil. Hidup bahagia yang pertama adalah minimkan stres. Apa? Minimkan. Niat temen gak enakan, stres. Lihat orang yang lebih enak, stres. Lihat teman yang tidak sama dengan kita, lihat suami yang tidak kerja, stres. Mestinya enggak. Iya apa enggak? Minimkan stres, pasti hidupnya bahagia. Yang kedua adalah hidup jalani dengan sadar bahwa kita adalah khalifah di muka bumi.
Lakukanlah apa yang bisa menjadikan kita kebaikan. Insya Allah. Yang ketiga adalah lebih banyak single taskingnya. Ada single parentnya, single kita merasa sendiri. Jadi katanya single tasking itu satu aktivitas satu waktu. Kalau ibu lagi taklim gak usah pegang HP. Kalau lagi makan gak usah pegang HP. Kenapa? Orang yang pegang HP dalam keberadaan aktivitas yang ada, hidupnya itu hidup tapi kayak nggak hidup. Setuju nggak? Setuju nggak? Boleh nggak sih kita minta sama pasangan kita kayak gitu? Iya apa enggak? Tentunya ketika suami kita kerja harus pegang HP ya hormatin. Maksudnya ketika kita lagi makan bareng ataupun lagi ngomong bareng, iya apa enggak? Kita bolehlah. Umi juga gitu minta ditegur sama Abi. Cuman kadang-kadang emang Umi sering matiin suaranya karena kadang-kadang tadi mungkin pengurus pasti paham. Karena kalau Umi tidak matiin krang-kreng WA. Tapi kadang-kadang sampai Umi gak hidupin lagi. Tahu-tahu sudah 50 WA. Sudah 100 WA harus Umi balesin. Itu saja. Umi cuma pengen bahwa Umi pun harus memberikan diri untuk rehat buat diri Umi sendiri. Karena tahu kegiatan Umi yang pasti banyak adanya. Mohon maaf kalau tidak terbalaskan. Tapi insya Allah ketika Umi tahu jam berapa saja pasti akan Umi balaskan. Bahkan Abi orang yang selalu mengingatkan tuh HP-nya. Tuh bunyi. Tuh ibu-ibu pasti butuh. Tuh pasti. Cuman kadang-kadang memang Umi matiin. Kenapa tadi? Boleh dong Umi punya rehat dari ya Bu ya. Kadang perlu untuk sendiri. Bukan karena tidak kepengen. Tapi dari segala perjalanan yang memang harus Umi atur, mudah-mudahan adalah kebaikan. Yang keempat, setiap aktivitas jadi meditasi buat kita mempola pikiran kita dan segalanya. Jadikan mindful eating. Eat itu makan. Jadi makan itu mindfulnya nikmati. Kalau ibu makan sama tempe, jangan bayangin stick. Kira-kira kalau kita bayangin stick, tempe berubah jadi stick enggak? Yang pertama adalah pasti kurang syukurnya sama Allah. Yang kedua akan membuang-buang waktu. Iya apa enggak? Kenapa sih enggak nikmatin waktu saja? Kalau kita belajar kemarin mindfulness. Mindful bahwa apa yang kita lakukan, perhatian kita kepada orang lain, perhatian kita sama rasa kita, perhatian kita apa yang kita pikirkan, itu akan menjadikan hidup kita lebih baik daripada kita terfokus dengan maka haruslah kita melakukan hal itu sehingga apa yang kita lakukan menjadikan kebaikan adanya. Jadi mind wandering itu orang yang tidak bisa menikmati saat ini karena otaknya itu ada di dihimpit masa lalu dengan penyesalannya. Orang yang kayak gini tidak akan pernah maju. Majulah karena Anda ingin berubah. Bergeraklah karena pasti kita akan berbuat untuk banyak kebaikan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan jadi mind wandering. Adalah orang yang tidak menikmati ibu hidupnya masa kini apa masa nanti? Masa kini. Apa yang kita masa kini nikmati hari ini. Kalau ingin berbuat baik hari ini. Lakukanlah. Karena orang yang tidak menikmati kini dengan penyesalan banyak adalah orang yang susah untuk maju. Orang yang susah untuk sukses. Ingat, yang menentukan penentu utama adalah mentalitas. Halo? Apa yang menentukan? Mentalitas. Yang kencang. Apa yang menentukan kita? Mentalitas. Contoh, orang disuruh diberikan kepercayaan di event tertentu untuk jadi MC. Kalau dia sudah keder duluan, sudah nggak siap duluan, kegagalan pasti akan hadir. Tapi kalau dia merasa harus memberikan, menggali potensi, kemudian dia bisa, katakan bisa, dan dia mau mengambil itu, percaya kegagalan itu tidak akan ada buat dirinya. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Kuncinya adalah mau mengkondisikan diri sendiri dengan pikiran. Jadi kondisikan diri dan pikiran. Diri sama pikiran berarti ada berapa kuncinya? 2 ya. Apa yang dikondisikan? Diri. Yang kedua pikiran. Yang pertama? Yang kedua? Yang pertama? Yang kencang yang pertama? Yang kedua?
pikiran. Ingat, pikiran akan menentukan kita. Mau jalan sukses ataupun tidak, tergantung pola pikir dan cara pandang kita adanya. Setuju? Setuju. Ingat, menyesali segala sesuatu yang sudah terjadi, yang membelenggu hidup kita untuk saat ini adalah hal yang sia-sia saja. Lakukan, move on, percaya kembali, insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadikan kebaikan. Ingat, kita yang menyesuaikan diri dengan keadaan. Umi bilang sama pengurus MTGKI, sesuaikan dengan ada jamaah di Medland sama Bunda Ani, sesuaikan, matur sama Bunda Ani, Bapak DKM dan lingkungan kalau diizinkan kita silaturahim. Bapak DKM, terima kasih. Pengurus terima kasih, Abi, Ketua terima kasih. Pastinya terima kasih Umi hadir ke rumah Bunda kemarin bukan sebagai seorang Umi Zuhria yang akan mengisi. Katanya Bunda Ani, pokoknya Medland menang. Nggak pernah ngaji bulanan, gurunya dong dari sini juga. Terima kasih Bunda Ani, Umi datang kemarin, utusan dari Abi mewakili Umi sebagai warga Medland. Bukan sebagai orang yang ingin mengisi. Mau kedatangan tamu dari sektor, dari Cakung, dari Tambun adalah satu kehormatan. Maka Umi mewakili diri Umi ke Bu RW. Yang Umi lihat bukan Bu Aninya sebagai ketua taklim, tapi Umi menghormati Bunda Ani sebagai Bu RW. Umi datang, Umi matur atas nama pembina yang akan hadir di sini. Umi lepaskan kalau Umi sang pengisi, tapi Umi menempatkan posisi sebagai orang yang akan mau datang silaturahim sebelum pengurus tentunya, dan itu Umi lakukan. Insya Allah mudah-mudahan ada kebaikannya. Bagaimana? Menyesuaikan diri dengan yang kencang dengan keadaan. Menyesuaikan diri dengan, jangan keadaan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kemauan kita. Ingetin gimana tadi? Menyesuaikan diri dengan keadaan, jangan paksakan keadaan dengan diri kita. Insya Allah sukses buat milik kita semuanya. Liatin, dream, mimpilah yang banyak. Ruko anak yatim, doa fakir miskin, insya Allah. Bapak DKM yang mewakili MTGKI akan membeli rumah yatim doa fakir miskin 1,6 miliar kalau di total. Tapi alhamdulillah diberikan 1,3 miliar, tapi belum dirapikan untuk separuh. Ibu-ibu yang luar biasa semuanya sudah mengumpulkan uang 750 juta. Satu. Coba ibu-ibu di mana yang hebat kalau bukan Allah izinkan dari uang 5.000, 10.000, 100.000, 50.000 sampai 750.000. Tempat ruko itu Bapak dipakai untuk game online. Pasti anak-anak bermasalah, pasti generasi robani akan terbelenggu dengan itu. Kalau kita yang tidak peduli, bukan Umi tapi semuanya peduli, insya Allah. Bahkan dari Medland pun kalau seandainya ada anak yatimnya kita persilakan. Teh untuk yes, untuk bahasa Inggris kelasnya kita berikan gratis pada insya Allah. Terima kasih sampaikan untuk Bapak DKM dan semuanya, jazakallah buat semuanya. Insya Allah mudah-mudahan doakan ibu-ibu yang luar biasa, jamaah yang luar biasa untuk 1,3 miliarnya insya Allah. Umi mau Bapak yang mewakili dan Abi buka dompetnya kencang-kencang. Insya Allah mudah-mudahan tugas Miss Mary nanti akan mengajak semuanya. Insya Allah jazakillah untuk semuanya. Sebelum Umi kembalikan ada yang tanya untuk papernya. Paper yang luar biasa. Gimana tadi? Baikmu menentukan kebahagiaan. Kalau kita pengen kebahagiaan maka harus berbuat baik. Yang pertama sapa pagi-pagi dengan siapa? Suami. Bilang apa? Yang kencang bilang apa? I love you, pasti dompetnya keluar. Terima kasih buat semuanya, see you guys, maaf aja buat semuanya. Ada yang tanya silakan. 1, 2, 3. Kami persilakan, ada 3 pertanyaan. Satu sesi pertanyaan saja ya, mohon untuk. Ya, boleh yang lain dicatat. Masih jam 10 kurang, bolehlah 3, kasihan jauh-jauh. Bunda Ani boleh? Boleh? Bapak DKM, boleh ada yang tanya 3 orang karena waktunya jam 10 kurang? Boleh? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Ibu Endang dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Sektor 5 Blok B. Umi, saya mau bertanya. Di sini ada kata-kata mintalah fatwa pada hatimu. Saya pribadi Umi, kadang-kadang kata hati mengatakan begini-begini, tapi saya suka menolak gitu. Sebenarnya itu hati itu benar-benar dari Allah atau gimana? Biar saya itu kalau bertindak nggak nyesel. Kalau kita nggak nurutin kata hati pasti ujung-ujungnya nyesel gitu. Mungkin pengalaman ini bukan saya pribadi, banyak ibu-ibu lain yang mengalaminya gitu. Mbak, mohon penjelasannya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus luar biasa. Tanyalah hatimu. Karena hatimu adalah pasti benar, kebanyakan benar dan bahkan benar. Ya, katanya al-imanu ma'rifatun bil qalb. Al-imanu ma'rifatun bil qalb. Iman itu adalah ma'rifatun bil qalb. Bagaimana kita mengetahui Allah Azza wa Jalla dengan keimanan. Allah menitipkan hati kita untuk peka. Kepekaan hati kita itu terasa lewat ayat Al-Quran, lewat duduk di majelis ilmu, lewat amalan-amalan ibadah soleh yang pasti adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikatakan tanya hatimu benar, tanya yang paling dalam hati, karena Allah akan memberikan itu semuanya. Kalau memang itu kita ambil, berarti itulah ketentuan yang Allah berikan. Jadi selalu minta sama Allah, pengawasan Allah, jaga Allah, mudah-mudahan kata hatinya baik, jadi baik adanya. Ambil enggak ya? Ambil enggak ya? Lebih condong ambil sambil minta mohon kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau udah diambil, beri. Allah yang akan menentukan semuanya. Hati, maka katanya pekalah hati kamu. Maka selalu kan ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinik. Kuatkan hati dalam agama. Ikat untuk semuanya. Jadi penguat adalah ambil untuk itu semuanya. Kalau nggak diambil nanti jadi nyesel. Jadi is'al nafsak, tanya hatimu. Kalau memang lebih condong, lakukanlah untuk semuanya. Insya Allah. Kan katanya pola pikir, pola hati, pola tubuh. Pikirin dulu, maka hatinya akan jadi peka. Maka akan berjalan, bergerak, lakukanlah semuanya. Tentunya setelah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ini baik ya Rob, baik insya Allah. Selalu meminta kepada Allah. Kalau sudah semuanya, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Tawakal kepada Allah. Kalau udah azam kuat diambil ini, ya sudah tawakal sama Allah. Baik ataupun tidaknya, sudah tawakal kepada Allah. Ya, insya. Oke. Iya. Ayo. Sudah, Umi. Sudah. Kita karena waktunya diatur di sini masjid Maaf sampai ya. jam 11. Mohon maaf. Yang nanti belakangan, Kasih waktu. yang tidak bisa kasih waktunya, bisa Bulan depan. WA. Bisa WA Umi pribadi saja. WA Umi saja. Umi jawab langsung setelah ini. Ya. Insyaallah mana aja untuk semuanya. Ma'an aja buat semuanya. Amin. Ma'an aja. Amin. Ilaliko ma'assalama jazakillah buat semuanya yang hadir kali ini. Allah yang akan membalas lebih baik lagi insyaallah. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.